Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih suaranya lagi anjur-anjuran suaranya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, melimpahkan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali, bertemu kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, saat ini kita berada di bulan Sya'ban, hampir separuh. Insyaallah nisfu Sya'ban itu di malam Rabu kalau nggak salah ya, nisfu Sya'ban itu jatuh di malam Rabu. Karenanya pada pertemuan ini saya akan sampaikan berkaitan dengan ibadah puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua di bulan ini, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ketika melaksanakan ibadah,
ibadah itu tidak diterima oleh Allah kecuali sesuai dengan ilmunya. Ketika orang ibadah tapi tidak dengan ilmunya, maka ibadah tidak diterima. Amal soleh itu akan jadi apabila amal dilakukan dengan ilmu. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran, orang beriman beramal soleh itu akan mendapatkan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Orang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang jadi pertanyaan, amal soleh itu kayak gimana? Amal soleh itu amal yang di dalamnya cukup syarat 4. Amal itu akan menjadi amal soleh apabila di dalamnya ada cukup syarat yang 4. Maka nafihi arba'atu asya. Apa diantaranya? Bahwa amal itu dilakukan dengan ilmunya. Satu tuh. Itu artinya orang melakukan satu amalan tapi tidak sesuai dengan ilmunya, maka itu enggak jadi amal soleh. Ya, itu enggak jadi amal soleh. Bahkan dijelaskan dalam kitab Ibnu Ruslan, dalam kitab Matan Zubat, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi bi ghairi ilmin, tidak dengan ilmunya, maka a'maluhu mardudah, semua amalnya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Makanya berdasarkan keterangan ini, sebelum masuk bulan suci Ramadan, sedikit saya sampaikan berkaitan dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan saja ini menjadi pengetahuan berkaitan dengan ibadah yang akan kita laksanakan, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngomongnya kayak gini nih, pegal saya, ya. Sudah 2 minggu saya begini nih, makanya banyak taklim yang digantiin akhirnya. Para jamaah yang saya hormati, kitabus saum, kitabus siyam, saum dan siyam dua-duanya masdar. Dua-duanya masdar tina lafaz soma. Soma yasumu saum siyam, ya. Belajar tasrifnya, belajar sorof. Di dalam Al-Quran juga dua-duanya ada dipakai. Kata siam ada, kata saum ada di Quran. Coba kalau kita baca Quran, itu kata saum ada, kata siam juga ada. Dua-duanya ada dipakai di Quran. Puasa itu adalah al-imsaku anil muftirati. Puasa adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, mulainya dari terbit fajar, dari subuh berarti, ila ghurubisy syamsi, sampai terbenam matahari maghrib. Jadi yang namanya puasa mah dari subuh sampai maghrib. Enggak ada puasa dari subuh sampai zuhur, enggak ada puasa dari subuh sampai asar. Jadi dulu ada cerita di kampung, bukan di kampung saya, di kampung yang sekarang saya tinggal. Itu di Cibodas dulu, kalau puasa sudah hari terakhir, bukanya asar. Kata saya, puasa ada bonusnya ya. Puasa ada bonusnya, bukanya asar.
Udah tuh sampai gitu. Saya bilang, ya Allah, ini mah nggak ada aturan. Saking senengnya bukanya duluan. Min tulu'is syamsi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari mulai terbit fajar, dari subuh sampai terbenam matahari maghrib, biniyatin mahsusatin, dengan niat tertentu. Itu definisi puasa. Puasa menahan diri dari semua yang membatalkannya, mulai dari subuh sampai maghrib dengan niat tertentu. Kalau kita perhatikan ta'rif ini, berarti kalau ada orang gak makan gak minum dari mulai subuh sampai ke maghrib tapi dia gak niat, itu bukan puasa. Ya, itu bukan puasa. Saya berikan contoh begini. Ada ibu-ibu, ya, ibu-ibu kalau dia dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, itu haram puasa. Kalau haram puasa berarti wajib tidak puasa. Wanita dalam keadaan haid dan nifas wajib tidak puasa. Apa sebabnya? Karena kalau puasa berdosa dia. Kalau ada wanita lagi haid, saya mau puasa saja. Ya, mau puasa saja, saya mau kuat walaupun lagi haid juga. Sebab nanti kalau qada mah males sendirian. Makanya dia mau ikut puasa saja bersama orang-orang yang puasa. Itu nggak bisa. Itu haram, nggak boleh, mesti tidak puasa. Ya kan, agama itu melihat secara umum. Mengapa wanita haid dan nifas tidak boleh puasa? Itu tidak lain adalah untuk kemaslahatan wanita itu sendiri. Karena ketika orang keluar darah haid dan nifas, keluar darah itu mengakibatkan lemes. Dan kemudian ketika orang gak makan, gak minum seharian, itu juga menyebabkan orang itu lemah, lemes. Jadi berarti lemes tambah lemes jadi dua lemes. Jadi akhirnya lemah. Makanya tidak diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Bagaimana kalau itu wanita lagi haid dan nifas, nggak makan, nggak minum seharian dari subuh sampai ke maghrib, tapi nggak niat, atau nggak apa-apa itu mah. Misalnya begini, bisa saja ada ibu-ibu lagi haid, kemudian dia punya anak baru belajar puasa, Kemudian itu ibu kalau dia makan kan takut anaknya itu marah. Kok dia mah nggak boleh makan tapi ibunya makan, dia nggak boleh minum tapi ibunya minum. Akhirnya dia juga sama, akhirnya ikut menahan diri dari mulai maghrib sampai, dari mulai subuh sampai ke maghrib, tapi nggak niat. Tentu nggak apa-apa, itu mah tidak puasa. Itu meneliti dan memperhatikan definisinya puasa. Puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di tahun kedua hijrah, tepatnya di bulan Sa'ban tahun kedua hijrah. Yang dimaksud dengan tahun kedua hijrah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di tahun pertama belum diperintahkan puasa Ramadan. Begitu masuk di tahun kedua, baru turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Makanya Nabi dalam seumur hidupnya puasa itu cuma 9 kali. Puasa Nabi, puasa Ramadan maksudnya ya, puasa Ramadan itu cuma 9 kali. Mulai di tahun kedua hijrah. Tahun ke-10 kan Nabi meninggal dunia. Kalau Nabi di Madinah 10 tahun sampai meninggal dunia, tahun pertama belum puasa, tahun kedua puasa, berarti 9 kali.
eleh sama kita. Wah, kita mau puasa Ramadan udah berapa tahun tuh ya. Kalau misalnya kita puasa dari umur 15 tahun, sekarang udah umur berapa tuh? Udah 50 tahun. Udah hebat puasanya. Para jamaah yang saya hormati, la yajibu saumu ramadhana illa 'alal muslimil baligil aqili al-qadiri 'ala saumi at-tahiri minal haidi wan nifas. Ini ibarat kitab kayak gini nih. Tidak wajib puasa Ramadan. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali kepada orang muslim. Itu bahasanya tuh begitu ya. Berarti orang muslim wajib puasa. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali kepada orang muslim. Berarti kalau tidak muslim tidak wajib. Kita muslim kan? Iya. Ya. Ya cuma satu. Kaget saya. Nanti namanya muslim nggak mungkin Kristen kayaknya ya. Alal muslimil baligi, yang wajib puasa Ramadan itu orang muslim yang baligh. Kita sudah baligh. Yang belum baligh itu nggak wajib puasa Ramadan. Yang belum baligh itu nggak wajib puasa Ramadan, seperti anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak wajib puasa. Ada cumanya. Cuma ketika anak masuk usia 7 tahun, orang tuanya wajib nyuruh dan mengajarkan puasa. Sama dengan hukum sholat 5 waktu tuh. Jadi kalau ada orang tua punya anak, anaknya sudah masuk umur 7 tahun, maka orang tuanya wajib menyuruh dan mengajarkan bagaimana puasa, mengajarkan bagaimana sholat. Itu sama tuh hukumnya tuh. Anaknya mah nggak wajib, anaknya belum wajib, yang wajib orang tuanya. Jadi kalau ada anak masuk 7 tahun tidak puasa nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah orang tuanya kalau tidak nyuruh. Mengapa orang tuanya diperintahkan untuk menyuruh anaknya di usia 7 tahun? Tidak lain alasannya tamrinan alal ibadah, yaitu agar anak itu biar latihan melakukan ibadah kepada Allah sebelum masuk usia baligh. Biar baligh itu udah pinter, jangan udah baligh baru diajarin. Mending gampang diajarinnya, kalau susah kan nggak semua anak mudah diajar ya. Anak tuh nggak semua cerdas kan, nggak semua. Saya mungkin punya pengalaman mendidik anak. Di Cimone saja saya sudah dari tahun 90-an lah saya di Cimone itu. Udah kenyang ngajarin anak-anak, aki-aki, nenek-nenek udah kenyang. Yang diajarin macam-macam dah tuh. Ya, ada yang diajarin huruf hijaiyah juga nggak selesai-selesai. Itu yang namanya nyebut sodotozo itu kayak denger dulu itu. Sampai sempat saya ngajarin orang yang pendidikan sekolahnya S2. Itu begitu diajarin Iqra, dia nggak kenal sama sekali Quran, belum bisa baca. Akhirnya diajarkannya metode yang Iqra itu. Akhirnya dikenalkan tuh, sampai begitu sodotozo itu selalu acak-acakan. So disebut do, ya. So kadang-kadang disebut huruf yang lain.
Masya Allah, itu dari kecil mungkin nggak diajarinnya ya. Model. Ada yang cerdas, ada yang gampang banget. Ya, jadi kalau guru mah ketika bertemu dengan murid yang gampang diajarinnya, wah luar biasa nikmatnya itu. Tapi kalau misalnya susah banget, padahal mah pahala itu, ya cuma luar biasa itu. Kadang-kadang bisa jadi ngegentak gitu jadinya. Ada cerita guru mah katanya, nafasati, dia jawab mata sapi cu, nafasati mata sapi. Gurunya kesel, mata sia. Gak bisa. Dan kemudian ketika anak sudah mulai masuk umur 10 tahun, dari 7 terus diajarin ya. Kalau sampai umur 10 dia masih nggak mau juga disuruh, maka itu diperintahkan supaya dipukul. Agama ada perintah mukul, wadribuhum, pukul mereka. Ya. Kalau misalnya mereka tidak mau yang kita perintahkan, suruh sholat nggak mau, suruh puasa nggak mau, sampai 10 tahun masih nggak mau, pukul. Tapi yang dimaksud pukul tidak lain adalah dorbu ta'dibin, yaitu memukul mendidik, bukan memukul menyakiti, bukan memukul menyiksa, tapi memukul mendidik. Tujuannya agar anak itu mau. Nah, kalau anak begitu tuh, bagaimana kalau istri? Istri disuruh sholat nggak mau sholat, kira-kira pukul apa enggak? Ya Allah, ada sebagian ulama diperintahkan dipukul juga. Tapi mukulnya mungkin bukan sama kayu kali. Pukul sama apa tuh kira-kira? Ada yang mengatakan tidak usah dipukul, yang penting diperintah. Al-balighi, jadi yang wajib puasa Ramadan adalah muslim, orang Islam yang udah balik. Kalau udah balik udah berarti wajib kepadanya. Al-akili, dan kemudian yang berakal sehat. Yang berakal sehat yang wajib puasa. Kalau tidak berakal sehat tidak wajib puasa. Misalnya orang gila, itu orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Kalau nanti satu waktu sembuh dari gilanya, maka dia tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat dan puasanya. Enak nggak tuh? Orang gila tuh. Orang gila itu enggak wajib puasa, enggak wajib sholat, karena nggak bisa, karena akalnya tidak sehat. Tapi nanti ketika dia sembuh satu waktu, maka yang dia tinggalkan selama dia gilanya itu tidak diwajibkan untuk mengqadhanya. Beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad begini, dia itu murtad, keluar dari Islam di usia 25 tahun. Begitu dia dalam keadaan murtad, kan berarti dia udah nggak sholat, nggak puasa dan sebagainya. Nah begitu umur 30 dapat hidayah lagi, masuk lagi dia ke dalam agama Islam, maka itu yang selama 5 tahun wajib diqadhain sholatnya, wajib diqadhain puasanya. Itu kalau murtad, tujuannya menyusahkan mereka, menyiksa mereka biar tidak mempermainkan keyakinan. Beda dengan orang kafir. Kalau dia tadinya kafir, masuk dalam Islam, maka selama dia kafir, walaupun sudah balik, sudah berapa umurnya, sudah 20, 25, 30,
ya itu enggak diperintahkan untuk mengkodoknya, dan bahkan semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hebat kalau orang kafir begitu masuk Islam kemudian besok mati, itu dosanya diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga, enggak beramal lagi. Enggak beramal lagi. Kalau kita mah banyak amalnya, banyak dosa. Al-akili al-qadiri ala saum, dan kemudian pula yang wajib puasa Ramadan adalah yang kuat puasa, yang mampu puasa. Kalau enggak kuat puasa, enggak dipaksa. Ya, kalau enggak kuat, enggak dipaksa. Misal ada orang bulan Ramadan sakit payah, lemah dia, makan gak enak, puasa tidak kuat, enggak dipaksa, maka dia enggak dipaksa untuk puasa, silahkan berbuka. Cuma nanti kalau sembuh kodoin, begitu kan, kodoin. Dan kemudian ada orang yang sudah sangat tua, yang kondisi badannya sudah lemah, kembali seperti kayak anak kecil lagi, udah nggak kuat puasanya, maka itu orang yang udah tua banget, dia tidak dipaksa untuk puasa, tapi cuma diperintahkan untuk membayar fidyah saja. Kenapa nggak diperintahkan mengkodok? Orang nggak kuat, sekarang aja nggak kuat, apalagi nanti lebih tua lagi, lebih lemah lagi. Makanya berarti dia cuma diperintahkan untuk bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Itu ada ahli qiraat yang bacanya bukan begitu. Bacanya ta'amu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Ya, tapi kita jangan ikut-ikutan, nggak tahu ilmunya. Ya, fidyatu ta'ami miskin, berarti itu diidofatkan semua. Tapi kalau tadi dijadikan badal, fidyatu ta'amu miskin. Fidyah tegese memberi makan orang miskin. Bisa kalau orang ngerti nahwu, ya bisa dikutak-atik. Al-qadiri ala saum, yang kuat puasa, yang enggak kuat mah enggak dipaksa, enggak puasa. Tapi kalau yang pura-pura enggak kuat gimana? Kenapa enggak puasa? Aduh, saya mah enggak kuat. Ya. Padahal mah pura-pura nggak kuatnya, nggak mau puasa saja misalnya begitu. Emang Allah nggak tahu kalau dia pura-pura nggak kuat puasa, ya Allah Maha tahu. Berkaitan nggak kuat puasa, saya ingat dulu saya punya istri itu ketika waktu tahun berapa saya udah lupa, itu 3 tahun sakit kepala, 3 tahun sakit kepala. Dan kalau malam selalu nggak bisa tidur. Itu udah dokter di Tangerang ke sono sini udah nggak ada yang bisa sembuh. Wasilah berobat ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, sampai di scanning kepalanya biar tahu dalam di kepala ada apanya itu. Begitu diperiksa nggak ada apa-apanya. Kata dokter ini nggak ada penyakitnya. Saya bilang nggak ada penyakitnya, kenapa sakit? Ya, nggak ada penyakitnya, tapi sakit. Akhirnya kan timbul curiga, emang kenapa ini ya? Jangan-jangan sakit kenapa nih? Kena santet kali. Ya, itu sampai-sampai ada begini, dari keluarga istri saya itu ada yang bawa orang datang ke rumah,
Tujuannya mah kasihan, biar ngobatin istri saya yang sakit nggak sembuh-sembuh. Kata yang mau ngobatin bilang begini, bukan saya yang minta. Coba cari telur katanya, cari telur 3. Kemudian nanti di telur ditulisin nama-nama orang yang dicurigai. Ya, mungkin si Anu nih yang ngerjain, si Anu yang ngerjain gitu. Nanti akan ada telur yang 1 mateng, itulah orangnya yang ngerjain. Kata dia begitu. Saya bilang, udah orangnya suruh pulang aja. Ngajarin saya nggak bener ini, ya udah orangnya suruh pulang aja. Dia mungkin bisa punya ilmu buat matengin telur 1 ini. Saya bilang nggak bener ya, saya suruh nyurigain orang, mungkin si Anu. Saya udah yakin penyakit itu dari Allah, bukan orang yang bikin penyakit. Ya akhirnya sudah. Itu ketika sakit, istri saya asal jam 8 sakit kepala. Malam niat nih puasa nih. Begitu jam 8, sakitnya udah nggak ketahan, dia bilang. Kalau misalnya dia paksakan, mau ditahanin aja, pingsan. Ya pingsan dah tuh. Kita bingung kalau udah pingsan, kan kalau pingsan saudaranya mati tuh. Ya takutnya waduh lewat lagi. Akhirnya disuruh buka. Itu saya tanya ke guru di kampung, kata saya, "Bah, saya punya istri masih muda tapi nggak kuat puasa, sakit kepala." Kata kiai, petunjuknya udah malamnya niat, besoknya bagaimana keadaannya. Kalau kuat terusin, nggak kuat buka. Nanti kalau sembuh qadai. Begitu berarti agama begitu dalam fikih mah, ya. Akhirnya itu ternyata ada yang bisa nyareatin dengan mudah. Orangnya udah meninggal juga, orang sudah meninggal. Saya ketemu sama orang ibu-ibu itu punya majelis taklim, ada pengajian di rumahnya, kemudian ada acara Isra Mi'raj. Begitu ada Isra Mi'raj, saya disuruh memberikan tausiahnya di acara itu. Dan saya tahu bahwa ibu ini suka nyareatin orang-orang yang suka sakit. Nah akhirnya saya ingat, istri saya juga di rumah lagi sakit. Kan dari Rajab itu, Isra Mi'raj Rajab kan, ke Ramadan udah deket tuh. Wah kata saya nggak kuat lagi puasa nih, kayaknya payah nih akhirnya. Akhirnya saya bilang udah yuk kita berobat, siapa tahu ada yang doanya diijabah kan begitu. Akhirnya saya sepakat datang kepada ibu itu bersama istri saya. Begitu datang, diceritain keadaannya begini. Kata ibu itu bilangnya gini, coba tangannya sini. Tangan istri saya dipegang, dilihat gini, namanya siapa? Namanya disebut, namanya misalnya Siti Rahmah. Dipegang ini. Wah ini mah bukan penyakit. Tuh. Saya kaget nih, bukan penyakit. Kenapa sakit begitu kan? Kita pertanyaan kenapa sakit? Bilangnya bukan penyakit. Alasan ibu ini katanya dia mengamalkan satu ilmu yang yang belum kuat, belum sesuai dengan umurnya. Wah saya bilang dia punya ilmu apa? Saya bilang Bu, istri saya ini cuma belajar sama saya. Dia itu kalau saya ngaji, kemudian ada yang mesti diamalkan, diajarkan ke istri saya, dia baca. Ya misalnya kita ngaji bertemu dengan keterangan ini, istri saya sudah tahu, dia amalkan itu. Paling ilmu kayak gitu Bu, saya bilang. Jadi udah lah pokoknya itu nggak di otak sama saya. Akhirnya gimana caranya? Akhirnya dia ngasih petunjuk, udah motong ayam, kemudian ayamnya hitam. Pokoknya asal bulunya hitam lah begitu.
niatkan mohon kepada Allah. Nah di sini saya masih cocok nih, sebab mohonnya kepada Allah, minta kepada Allah, mudah-mudahan istri saya diberikan kekuatan oleh Allah. Cuma itu niatnya, potong. Nanti katanya selamatan. Kalau ayamnya gede atau saudara undang, kalau ayamnya kecil udahlah katanya di rumah sendiri aja gitu. Setelah itu kata dia coba puasa. Masya Allah, itu kayak ketemu apa ya? Begitu puasa kuat itu kuat, nggak ketemu sakit kepala. Itu nggak diobatin sama kasih minum apa? Nggak kasih minum apa. Makanya ya, padahal saya tahu ibu ini bukan orang pinter, ngerti kitab tidak. Cuma ibu ini ketika dia punya ilmu, misalnya paranti apa dia mau dibaca, diwirid, sholat malam, puasa, itu ibu itu begitu rajinnya tuh ya. Padahal kalau ngomongin pengetahuan makan belum tentu bisaan dia, tapi dia itu diamalin ilmunya. Yang namanya sholat malam, wah eleng Ustaz mah ya, dia mah rajin, puasanya juga rajin. Itu wastilahnya seperti itu. Alhamdulillah istri saya sembuh dan sampai sekarang masih ada, sampai-sampai yang ngobatinnya mah sudah meninggal dunia. Allahumma firlah. Para jamaah yang saya hormati, udah masuk waktu Isya, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan insya Allah nanti kalau satu kali masih ada pertemuan lagi, saya akan lanjutkan bahasan ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah